Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ribu keluarga menerima bantuan beras di Kabupaten Karangasem. Terdampak penjualan online, pengunjung Pasar Seni Sukawati Gianyar kini menurun. Berwisata menikmati keindahan air terjun Abangan di Kabupaten Gianyar. Kondisi sepi Pasar Seni Sukawati tidak lepas dari tren penjualan secara online atau daring. Selama beberapa bulan terakhir, Pasar Seni Sukawati memang tidak seramai sebelumnya. Wisatawan yang datang tidak sebanyak dulu, sehingga omset pedagang di pasar ini menurun. Selain kurangnya wisatawan, pedagang menyalahkan maraknya penjualan produk kerajinan melalui daring. Selain harganya lebih murah, konsumen juga tidak perlu jauh-jauh datang ke pasar seni. Penjualan online-nya lebih maju sebenarnya, lebih sebab dia dari rumah dia belanja karena dia sibuk, kadang-kadang dia langsung dari rumahnya. Agak menurun lah penjualan secara langsungnya Pak. Jadi terdampak juga Pak ya? Ya terdampak. Ya. Merasakan lah sedikit. Kalau ini biasanya peminatnya wisatawan apa Pak yang beli langsung ke sini? Di sini sebenarnya lokal ada, tetapi bule banyak juga. Lokal banyak. Itu mulai kapan Bapak merasakan penurunannya Pak? Mungkin mulai online lah. Online ya, semenjak itu ya udah mulai ya. Pak, mulai Bapak rasakan nih semenjak online berkembangnya penjualannya? Iya, semenjak online berkembang. Udah kurang banyak ya. Ini biasanya kalau sebelum ada ini banyak yang kesini Pak langsung ya? Banyak langsung. Ya, ini tamu bisnis memang banyak Pak? Iya, tamu bisnis. Iya. Biasanya tamu napi yang banyak Pak? Banyak Amerika, Australia, Cina juga banyak. Sekarang menurun ya Bang ya? Iya. Semenjak ini. Terima kasih Pak. Blok C adalah blok yang paling sepi di pasar ini. Terkadang hanya beberapa pedagang. Pasar Sukawati ini dulu ramai karena bergabung dengan pedagang kelontong. Namun setelah pedagang kelontong pindah ke pasar Gelumbang, pasar ini semakin sepi pengunjung. Kondisi semakin diperparah dengan maraknya penjualan kerajinan secara daring. Akhirnya pedagang di pasar ini hanya bisa pasrah. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Dari disabilitas itu, dari ragam disabilitas, teman-teman disabilitas itu mendapat tanda khusus seperti itu pada. Bawaslu Jemberana melakukan sosialisasi pemilu dengan mengundang kaum disabilitas yang akan menyalurkan suara dalam pemilu nanti. Para pemilih disabilitas baik tunarungu dan tunadaksa mengungkapkan sejumlah masalah. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas di lokasi TPS. Menurut mereka masih banyak TPS yang belum ramah disabilitas. Seperti belum tersedia kursi roda serta petugas khusus untuk mendampingi tunarungu dan daksa. Bawaslu berjanji akan berkoordinasi dengan KPU Jemberana untuk menyediakan fasilitas yang diminta kaum disabilitas agar mereka bisa menyalurkan suaranya dalam pemilu nanti. Ketika kita bicara tentang ruang demokrasi adalah kesetaraan. Bagaimana kemudian kesetaraan ini memang diberikan kepada setiap warga negara, tidak peduli dari manapun dan bagaimanapun kondisinya ya. Berhubung hari ini kita bicara di depan teman-teman disabilitas, kita agak prihatin sebenarnya dengan kondisi bagaimana kemudian penggunaan hak pilih dari disabilitas pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kami berharap pada pemilu yang akan datang di 2024 ini sebenarnya teman-teman KPU dan Bawaslu itu bisa memberikan fasilitasi yang lebih maksimal sesuai dengan jenis dan ragam disabilitasnya. Proses ini bisa dilakukan adalah dengan mengidentifikasi dari awal saat proses pemutakhiran daftar pemilih. Saya rasa teman-teman Bawaslu sudah melakukan itu dan segera mengkomunikasikan dengan teman-teman di KPU agar nanti teman-teman disabilitas pada saat menggunakan hak pilihnya itu betul-betul terfasilitasi sesuai jenis dan ragam disabilitasnya. Kita melaksanakan sosialisasi penguatan pemahaman terkait
kepemiluan kepada teman-teman segmen disabilitas gitu ya. Fungsinya adalah yang pertama bahwa paradigma Bawaslu saat ini adalah mengutamakan atau mengedepankan pencegahan, sehingga kita memberikan edukasi kepada kawan-kawan di khususnya segmen disabilitas untuk memahami hak pilihnya, sehingga nanti pada saat pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024 dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan data KPU, saat ini pemilih disabilitas di Jemberana berjumlah sekitar 2.000 orang dengan berbagai kategori disabilitas. Mereka tersebar di seluruh Kabupaten Jemberana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Pemerintah daerah akhirnya akan memperbaiki ruas jalan di lingkungan Bakung, Kelurahan Sukasada, Buleleng. Kondisi jalan memang rusak parah semenjak diguyur hujan lebat pada Januari 2023. Warga tidak bisa berpergian ke 5 desa lainnya karena jalan hampir terputus dan tidak bisa dilalui. Ruas jalan ini sangat strategis karena menghubungkan 5 desa, yakni Desa Naga Sepehe, Sari Mekar, Padang Bulia, Petandakan, dan Pasut Katiase. Setelah sekian tahun warga mengeluh, akhirnya Pemka Buleleng menganggarkan dana hampir 1 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan ini. Dana berasal dari dana insentif fiskal APBD Buleleng tahun 2023. Perbaikan jalan ini direncanakan rampung pada Desember 2023 atau sekitar 4 bulan pengerjaan. Prioritas. Ini prioritas. Dan saya sudah dapat data laporan berapa jalan yang rusak di Buleleng. Kan sudah tahu bahwa tahun depan kita fokus pada pembangunan infrastruktur, kan begitu. Ya, termasuk kita lihat kita udah buat banyak ada data, dan sekarang pun ada data real di jalan ini yang rusak, jalan itu. Selama pengerjaan jalan terpaksa ditutup, namun untuk pejalan kaki akan dibuatkan jalan khusus. Pemka Buleleng meminta masyarakat ikut mengawasi pengerjaan proyek perbaikan jalan ini sehingga kualitas jalan menjadi lebih baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.